Miralem Pjanic sudah sejak zaman saya, Lamine Yamal dibicarakan di Barcelona. Kabar baik, Christensen sudah gabung sesi latihan Barcelona, bakal merumput di tahun depan. Dani Rodriguez pantas diberikan kesempatan Hansi Flick. Titik terang sumber dana untuk daftarkan Dani Olmo ke La Liga. Miralem Pjanic sudah sejak zaman saya, Lamine Yamal dibicarakan di Barcelona. Pjanic bahagia melihat prediksi beberapa tahun silam tentang Yamal akan jadi pemain besar benar-benar terbukti. Miralem Pjanic mengungkapkan bahwa internal Barcelona sudah lama membicarakan Lamine Yamal. Sejak gelandang Bosnia itu berseragam Los Blaugrana antara 2020 dan 2022, nama youngstar penuh talenta itu sudah sering dibicarakan. Kini Yamal telah menjelma jadi talenta terbaik di generasinya dengan meraih deretan prestasi individu dan tim seperti juara Euro 2024 dan baru-baru ini dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Globescore. Pjanic turut bergembira melihat pemuda yang dulu digadang-gadang jadi sosok yang terbaik hari ini benar-benar mendefinisikan statusnya sebagai talenta terbaik di planet ini. Sebagai pesepak bola, saya kira saya tidak terkejut dengan pemain manapun, buka Pjanic kepada Sky Italia. Saya senang melihat Lamine Yamal ketika dia mengendalikan bola, sambung Pjanic. Ketika saya memperkuat Barcelona, para pemain sudah membicarakan tentang Yamal kepada saya. Mereka memberitahu saya bahwa dia akan menjadi seorang bintang di masa depan. Dan mereka benar, katanya lagi. Kami harus melindungi Yamal karena dia memiliki talenta luar biasa. Ulas gelandang 34 tahun tersebut. Kabar baik, Christensen sudah gabung sesi latihan Barcelona, bakal merumput di tahun depan. Andreas Christensen dilaporkan sudah terlihat dalam sesi latihan bersama Barcelona dan bisa menyelesaikan semua drilling yang diberikan pelatih. Ini jelas jadi kabar baik bagi Barcelona yang akan memperoleh tambahan kekuatan di awal tahun mendatang. Bek asal Denmark tersebut baru membukukan 26 menit bermain musim ini. Turun di laga pembuka melawan Valencia, Christensen harus menepi sampai akhir tahun akibat cedera pada otot di mata kaki kirinya. Manajemen Barca sendiri tak menyebutkan berapa lama waktu yang dibutuhkan beknya tersebut untuk memulihkan diri. Namun tampaknya Christensen akan kembali tahun depan. Ini jelas jadi kabar baik bagi Hansi Flick yang membutuhkan skuad penuhnya di paruh kedua musim kompetisi. Meski demikian, absennya Christensen jadi keuntungan bagi raksasa Katalan tersebut yang bisa mendaftarkan Dani Olmo musim panas lalu. Pasalnya dengan status Christensen yang tak bisa bermain, Barcelona bisa mendaftarkan satu pemain untuk mengisi slot yang ditinggalkan sang pemain. Sayangnya pendaftaran Dani Olmo sementara ini akan berakhir di bulan Desember. Ditambah dengan kembalinya Christensen, manajemen Azulgrana harus bekerja keras menambah pendapatan klub agar bisa tetap menggunakan jasa Olmo di sisa musim kompetisi. Barcelona sendiri sedang mengalami penurunan performa sebelum winter break. Menelan 2 kekalahan beruntun dari Leganes dan Atletico Madrid, tahta Blaugrana di puncak klasemen direbut oleh Los Colchoneros. Tentunya Barcelona punya target untuk mengembalikan tim ke jalur kemenangan dan hadirnya Christensen akan jadi kabar baik bagi raksasa Katalan tersebut. Akan tetapi masa depan Christensen di Spanyol masih jadi tanda tanya besar karena sang pemain tengah jadi incaran Manchester United. Dani Rodriguez pantas diberikan kesempatan Hansi Flick. Pelatih tim muda Barcelona, Albert Sanchez, telah menyatakan harapannya bahwa Dani Rodriguez, pemain muda berusia 19 tahun yang menjanjikan, akan segera memiliki kesempatan untuk bermain dengan tim senior. Rodriguez yang telah pulih dari cedera hamstring jangka panjang, kini menunjukkan potensinya dengan penampilan yang kuat, termasuk mencetak 2 gol untuk membantu timnya mengamankan hasil imbang 2-2 melawan tim cadangan Celta Fortuna.
Sanchez ditanya tentang kemungkinan Rodriguez naik ke tim utama setelah penampilannya yang mengesankan melawan tim cadangan Celta, di mana ia memberikan dampak dengan masuk pada babak pertama saat tim tertinggal 0-2. Sanchez menyatakan bahwa ia berharap Rodriguez akan mendapatkan kesempatan dengan tim senior. Karena itulah tujuan para pemain di sistem muda. Dia memuji Rodriguez karena cocok dengan gaya bermain Barca dan menekankan potensi pemain sayap muda itu. Saya berharap Dani Rodriguez mendapatkan kesempatan. Itulah tujuan kami di sini. Dia adalah pemain sayap bergaya Barca. Dia memiliki banyak potensi, ungkapnya kepada Mundo Deportivo. Rodriguez sendiri berbagi rasa puasnya setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan melawan Celta Fortuna. Berkaca pada pemulihan cederanya, ia menjelaskan bahwa itu adalah masa yang penuh tantangan, tetapi ia bekerja keras untuk kembali dalam kondisi terbaik agar dapat berkontribusi bagi tim. Bulan-bulan ini rumit dengan banyak pekerjaan, saya sangat senang, kata sang pemain. Perlu diketahui bahwa Barcelona berhasil mempertahankan Rodriguez pada musim panas lalu, meskipun ada minat kuat dari Real Sociedad, mantan klubnya, dan Athletic Bilbao. Klub-klub tersebut sangat ingin mengamankan jasanya, tetapi Barcelona berhasil memperbarui kontraknya hingga 2027. Kesempatan ini dipandang sebagai investasi strategis, dengan Rodriguez dipandang sebagai pemain yang dapat naik ke tim senior kapan saja. Titik terang sumber dana untuk daftarkan Dani Olmo ke La Liga. Barcelona dilaporkan hampir menyetujui kesepakatan senilai 120 juta euro yang secara teori akan membuat tim Katalan bisa mendaftarkan Dani Olmo untuk sisa musim ini. Dani Olmo baru bergabung ke Barcelona pada musim panas 2024 dengan transfer 55 juta euro. Ia kembali ke Camp Nou setelah 11 tahun meninggalkan akademi untuk mencari peluang lebih baik di klub lain. Terperosok dalam situasi keuangan yang berbahaya selama beberapa tahun terakhir, Barcelona terus-menerus terjebak dalam perjuangan melawan peraturan finansial yang ketat di La Liga. Hansi Flick baru bisa memainkan gelandang serang barunya tersebut mulai pekan ketiga musim ini. Klub menemukan ruang dalam batas gaji yang diberikan setelah cedera yang dialami Andreas Christensen, memungkinkan mereka menggunakan 80% gaji pemain Denmark itu untuk mengakomodasi Olmo. Namun solusi jangka pendek tersebut bakal kadaluarsa pada 31 Desember 2024. Barcelona dengan putus asa mengajukan banding ke pengadilan komersil kota untuk memperpanjang batas waktu supaya bisa mengumpulkan dana yang diperlukan. Namun permintaan itu ditolak pada Jumat 27 Desember 2024. Presiden Barcelona, Joan Laporta, dikabarkan membuat kesepakatan untuk menjual hak masa depan atas tempat duduk VIP di Camp Nou selama 20 tahun ke depan dengan imbalan sekitar 120 juta euro. Kabar tersebut diungkapkan oleh media olahraga Spanyol Sport Senin 30 Desember 2024. Pembeliannya secara samar-samar disebut sebagai pemilik dana dari Qatar. Mereka disebut telah menandatangani kontrak yang masih menunggu tanda tangan Laporta. Bos Barcelona itu diperkirakan menunggu sampai menit terakhir, yaitu batas waktu 31 Desember 2024 untuk memastikan semuanya siap untuk masa depan Olmo. La Liga terus mengikuti negosiasi dengan harapan menghindari keputusan mengejutkan lainnya. Barcelona mengira telah meraup dana yang diperlukan untuk mendaftarkan Olmo dan striker Pau Victor ketika menyetujui kontrak Nike yang menguntungkan awal bulan ini. Namun Barca diberitahu ternyata kontrak tersebut masih terbatas. Seperti diketahui, ada banyak kerugian yang akan dialami Barcelona. Salah satunya termasuk resiko kehilangan Dani Olmo secara gratis pada Januari 2025.